Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Iza selaku dosen pengampu mata kuliah AKPI yang telah membimbing kami sehingga kami dapat mempresentasikan materi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Aziz selaku moderator dari kelompok 2 tentang materi keragaan alat tangkap trawl di Indonesia. Next. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 2 yaitu ada Niti Ismi, Fritsan Rizky, Muhammad Naufal, Alia Zainur, Imanur Halimah, dan Akila. Next. Trawl. Kata trawl berasal dari bahasa Prancis, yaitu troller, yang diambil dari kata trailing dalam bahasa Inggris yang berarti pengoperasian penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl. Trawl sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asal mula trawl adalah dari Laut Tengah, kemudian masuk ke wilayah Inggris, lalu ke Belanda, Jerman, dan negara Eropa lainnya pada abad ke-16. Next. Lalu di sini ada konstruksi trawl. Yang pertama ada badan jaring. Bahan jaring yang digunakan pada KM Surya 86 yaitu jenis polyethylene dengan ukuran mata jaring 50 mm dan 45 mm pada bagian kantongnya. Badan jaring ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sayap jaring, sisi jaring, square punggung jaring, perut jaring, dan kantong. Lalu yang kedua ada tali ris, yaitu sebuah tali yang dipasang pada bagian mulut jaring yang berfungsi untuk memperkuat mulut jaring dan tempat mengikatnya pelampung dan menggantungkan pemberat. Terdapat dua buah ris, yaitu ris atas dan ris bawah. Lalu yang ketiga ada pelampung. Jenis pelampung yang digunakan yaitu pelampung bola dengan 2 kupingan. Lalu yang keempat ada pemberat atau sinker, digantungkan pada tali ris bawah. Pemberat yang digunakan yaitu rantai besi. Rantai digantungkan dengan jarak 50 cm tiap gantungan. Lalu yang kelima ada other pendant, merupakan tali yang menghubungkan antara jaring dengan otherboard. Tali yang digunakan yaitu tali baja. Lalu yang keenam ada bentuk otherboard, yang digunakan yaitu persegi panjang dengan ujung bawah bagian depan dibuat tumpul dan jenis yang digunakan adalah besi. Lalu yang ketujuh ada tali penarik. Tali yang digunakan jenis tali baja dengan diameter 16 mm. Terdapat dua jenis tali penarik yaitu tali penarik cabang dan tali penarik utama. Lalu yang kedelapan ada tali malas atau lazy line, merupakan tali yang menghubungkan kantong dengan otherboard dan menghubungkan jaring sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kesembilan ada alat pemisah ikan atau api, merupakan alat yang fungsinya untuk menyaring ikan atau hasil tangkapan yang berukuran besar melebihi ukuran jeruji api. Api yang digunakan pada KM Surya 86 berbentuk lonjong dengan bahan besi pipa, jarak antar jeruji 12 cm. Selanjutnya ada pengoperasian alat tangkap. Yang pertama, penurunan jaring atau setting. Penurunan jaring dilakukan dari buritan kapal dan kapal bergerak maju dengan bantuan atau perantara tali selambar. Panjang tali selambar disesuaikan dengan kedalaman perairan dan kecepatan hela. Penggunaan tali selambar dan pengaturan kecepatan trawl dengan tujuan untuk mengatur kedalaman trawl agar dapat menyelusuri dasar perairan. Yang kedua, penghelaan trawl atau towing. Penghelaan trawl ini dilakukan di belakang kapal yang sedang berjalan sehingga pukat trawl menyelusuri dasar perairan dengan mengikatkan tali selambar pada buritan kapal. Penghelaan pukat selama 1-2 jam operasi dengan kecepatan hela sekitar 1-2 knots. Yang ketiga, penarikan pukat trawl atau hauling. Penarikan atau pengangkatan pukat trawl dilakukan dari buritan atau sisi lambung kapal dengan menarik tali selambar menggunakan kapstan. Setelah tali selambar ditarik, kemudian pukat trawl diangkat ke atas geladak kapal. Selanjutnya ada armada penangkapan ikan atau bisa disebut kapal.
Kapal troll itu adalah kapal penangkapan ikan yang mengoperasikan bukat helap yang dilengkapi dengan salah satu atau beberapa perlengkapan ikan berupa pangsi, pukat, penggantung, tempat peluncur, dan batang rentang. Lalu ini ada syarat khusus kapal troll tersendiri. Yang pertama, memiliki geladak buritan yang luas. Yang kedua, memiliki tenaga mesin utama yang besar dan mampu mengolah gerak dengan baik dan lincah. Lalu ini ada bagian kapal troll itu yang biasa digunakan. Di sini bisa dilihat ada fishing deck-nya, ada windlass-nya, ada fishing position-nya, ada stack atau kanote dinginnya, radar, navigation bridge-nya juga ada. Lanjut. Lalu kapal troll ini ada 2 jenis. Yang di sebelah kanan yang berwarna kuning ini memiliki panjang 20 meter dengan lebar 6,7 meter. Di bagian dalam untuk krunya sebesar 3,6 meter, lalu bisa menampung sebanyak 8 orang. Sedangkan yang sebelah kiri ini yang berwarna merah, itu sama panjangnya 20 meter dengan lebar masih sama 6,7 dengan kapasitas yang sama yaitu 8 orang dan mesin utama 800 HP atau 1000 RPM. Lalu ada juga satu lagi yang berwarna merah. Kalau yang berwarna merah itu disebutnya stern, kapal stern. Kalau misalnya yang warna kuning itu disebutnya adalah kapal double rig troll. Yang warna merah ini ada 2 jenis, yang satunya lagi itu panjangnya 42 meter, bisa menampung 15 orang, dan mesin utamanya itu sebesar 3000 HP atau 1000 RPM. Baik, selanjutnya yaitu daerah penangkapan ikan. Trawl merupakan alat tangkap untuk menangkap udang sebagai hasil tangkap utamanya, dan selain udang, ada tangkapan sampingan berupa kerang, cumi, dan ikan demersal. Nah, maka dari itu, ada juga karakteristik daerah penangkapan ikan yang menggunakan trawl. Yang pertama yaitu daerah perairan dangkal dengan substrat berpasir dan berlumpur. Yang kedua berada dalam kedalaman 20-40 meter, dan yang ketiga, operasi penangkapan harus dekat dengan pantai dengan jarak sekitar 3 mil dari pantai. Next. Selanjutnya ada wilayah pengoperasian alat tangkap. Yang pertama, menurut Mishab et al. Tahun 2017 mengatakan bahwa perairan Kaimana yang berada di Papua Barat merupakan salah satu daerah potensial untuk menangkap udang di perairan Arafuan menggunakan alat trawl. Dan next. Yang kedua, menurut Priyatna et al. Tahun 2014 mengatakan bahwa perairan Tarakan di Kalimantan Utara dan sekitarnya adalah daerah operasional penangkapan udang menggunakan alat tangkap jaring trawl atau pukat hela. Dan yang ketiga, menurut Sumiono tahun 2012 mengatakan bahwa WPP di Indonesia banyak menggunakan alat trawl sebagai alat tangkap udang. Beberapa di antaranya yaitu WPP 571 yang mencakup pantai timur Pidie, Langsa, Pandipukan, dan lain-lain, WPP 712 yang mencakup daerah Labuan Maringgai di timur Lampung sepanjang pantai utara Jawa dan Madura, dan di WPP 715 mencakup daerah Teluk Bintuni atau Berau, sebagian kecil pantai utara Seram, dan sebagian Teluk Kayeli. Selanjutnya ada alat bantu penangkapan. Yang pertama ada line hauler, yang berfungsi sebagai penarik tali ris agar mempermudah badan jaring terangkat dengan cepat ke atas buritan kapal, yang dimana alat tangkap trawl ditarik dengan menggunakan mesin yang telah didesain sedemikian rupa. Dengan prinsip kerjanya, tali ris dikaitkan pada blok line hauler, kemudian diputar. Yang selanjutnya ada rumpon. Biasanya rumpon digunakan pada siang hari, yang terbuat dari daun kelapa yang dirangkai seperti pada gambar, dan yang nantinya berguna untuk membentuk suatu ekosistem agar ikan-ikan berkumpul
dan terpusat di satu titik. Lalu yang ketiga ada lampu. Lampu biasanya digunakan pada malam hari, yang prinsip kerjanya untuk menargetkan tangkapan yang memiliki fototaksis positif, yang cenderung menyukai cahaya. Maka dari itu ada alat bantu lampu. Selanjutnya. Kemudian ada komparasi unit penangkapan TRAL berdasarkan Kepmen 18 tahun 2021. Kelompok jenis api jaring hela adalah kelompok api bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang terdiri dari sayap jaring, badan jaring, kantong jaring, tali iris atas, tali iris bawah, tali selambar, pelampung pemberat serta dilengkapi dengan alat pembuka mulut jaring dan perangkat pelolosan atau preduksi hasil tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar perairan dengan cara mengurung target tangkapan berupa ikan demersal, ikan pelagis, krustasea, serta dihela di kapal yang sedang melaju. Ini sebutan singkatan pengemudian dan gambar. Yang pertama ada pukat hela dasar berpalang, yang merupakan pukat hela yang pengoperasiannya dilengkapi dengan palang pembuka agar mulut jaring tetap terbuka. Yang kedua ada pukat hela dasar udang, merupakan pukat hela dasar yang dilengkapi dengan alat pemisah penyu, Turtle Excluder Device atau TED, dengan target tangkapan udang. Yang ketiga ada jaring hela udang berkantong, yang merupakan api bersifat aktif berbentuk jaring berkantong yang dioperasikan secara dihela pada dasar perairan serta dilengkapi dengan alat pemisah penyu. Keempat ada pukat hela kembar berpapan, merupakan pukat hela dasar terdiri dari dua pukat hela yang digabung menjadi satu pada salah satu sayap dan dilengkapi dengan papan pembuka di bagian luar mulut jaring. Yang kelima ada pukat hela dasar dua kapal, merupakan pukat hela dasar tanpa papan pembuka atau palang pembuka yang pengoperasiannya dengan dihela oleh dua kapal. Yang keenam ada pukat ikan, yang merupakan pukat hela pertengahan yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan. Yang ketujuh ada jaring hela ikan berkantong, merupakan api bersifat aktif berbentuk jaring berkantong dengan ukuran mata jaring kantong lebih atau sama dengan 2 inci dan mata jaring berkantong berbentuk persegi yang dioperasikan secara dihela pada kolom perairan, tidak menyentuh dasar perairan, serta dilarang menggunakan alat-alat tambahan berupa bola gelinding atau rantai pengejut, bagian atas kantong rangkap, atau menggunakan gawang atau palang rentang. Dan yang terakhir ada pukat hela pertengahan dua kapal, merupakan pukat hela pertengahan yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka. Selanjutnya ada hasil tangkapan. Menurut Mahendra et al. Tahun 2015, dari hasil penelitiannya yaitu komposisi hasil tangkapan jaring dogo sangat beraneka ragam, mulai dari jenis udang maupun ikan. Next. Hasil tangkapan di wilayah Laut Timor dan Arafura sebagai salah satu contohnya, yaitu pada wilayah Laut Timor dan Arafura hasil tangkapan finset per kapal sebesar 318.726 kg per trip atau sekitar 318,7 ton per trip. Sedangkan rawai dasar vertikal sebesar 5.147,007 kg per trip. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbandingan hasil tangkapan yang sangat signifikan antara kapal rawai dasar dengan finset, yakni dengan proporsi 1:60. Komposisi jenis ikan yang tertangkap rawai dasar vertikal didominasi oleh kakap merah, anggoli, dan kerapu coklat, sedangkan finset didominasi oleh ikan-ikan campuran bernilai ekonomis rendah, yaitu kakap merah dan juga kurisi Bali atau anggoli.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.